Selamat pagi teman-teman. Siapa yang sudah berkebun? Saya. Mini kebunku. Tapi kali ini kita punya teman yang ternyata membuat hidroponik di rumahnya dan juga ternyata menggunakan ekoenzim, ya. Padahal kita kemarin-kemarin agak sulit nih. Bagaimana ya caranya supaya hidroponik itu bagus banget dengan ekoenzim, caranya bagaimana dan tetap menjamin freshnya dan kebutuhan ekoenzimnya itu tetap ada di sayurannya. Yuk kita dengarkan bagaimana teman kita Ibu Elsie kali ini salah satu penggiat lingkungan dan juga peduli banget soal ekoenzim. Kita panggil ya Ibu Elsie sambil menunggu. Sambil menunggu teman kita, siapa yang sudah mulai berkebun juga? Ya, teman-teman, kalau sudah bikin ekoenzim, kalau juga sudah punya lahan kecil minimal, ayo kita bikin mini kebunku, ya. Jadi tidak harus modelnya seperti apa, tidak harus profesional bagaimana, tapi minimal kita memanfaatkan lahan yang ada di rumah kita, ya. Sebentar. Kita panggil Ibu Elsie. Oh, Ibu Virgo Sriarta juga ya. Mana ya Ibu Elsie-nya kok belum muncul? Ibu Elsie ada di Tangerang ya, daerah Tangerang. Elsie Tripina. Masih belum muncul. Sebentar teman-teman. Kalau sudah, kita akan berbicara bagaimana ternyata selama ini 1:1000 2 kali saja disemprot loh teman-teman ya, untuk tanaman kita yang ada di rumah ya. Jadi jangan kebanyakan juga. Dan ampasnya walaupun bisa, tapi kita bagaimana cara penggunaannya ya. Ampasnya itu sangat asam, jadi lebih banyak dibandingkan kandungan yang di murninya, sehingga kita harus perhatikan bukan di pot. Kalaupun di pot hanya kecil, bagian kecil saja, karena di pot kan berarti kita sudah ada lengkap ya. Sedangkan kalau di tanah yang apalagi kita baru mau proses, mau menanam, memasukkan bibitnya, ibaratnya benihnya semuanya itu, kita boleh mengaduk-ngaduknya dengan ampas dan dibiarkan 1 minggu. Tapi kalau yang belum ya, yang mau langsung ditanam itu sebaiknya harus menunggu 1 minggu ya. Dan sedikit kadarnya, ibaratnya kalau ampasnya 1 jempol ya, tanahnya kurang lebih 1 meter ya, tapi atau 1 pot yang 60 cm masih oke. Dibiarkan 1 minggu, diaduk rata dan kalau bisa dicampurkan green and brown ya. Nah, tapi maaf, saya bukan konteks yang bisa mengajarkan untuk berkebun sampai lebih dalam. Nanti kita panggil teman-teman kita yang lainnya yang juga pasti ingin sharing di mana mereka punya jauh lebih pengalaman ya mengenai berkebun ya. Di sini saya hanya ingin memfasilitasi bagaimana teman-teman sharing pengalaman berkebunnya di mini kebunnya dan juga di penggunaan dengan ekoenzimnya ya. Jadi teman-teman tetap stay tune. Kita akan panggil dulu Ibu Elsie sebentar ya. Kalau bisa silahkan kirimkan foto-fotonya supaya kita bisa saling sharing di sini, berbagi pengalaman ya. Tidak harus seorang guru, tidak harus seorang expert yang harus sharing di sini, tapi kita saling berbagi pengalaman ya. Jadi berbagai macam pengalaman yang bisa kita tuangkan, karena dari dulu kami juga sedang mencari bagaimana pengolahan yang tepat untuk hidroponik ya. Bagaimana ekoenzim dapat dimasukkan ke dalam salah satu ini ya, berkebun. Ya, kita panggil Ibu
Elsie, tolong Ibu Elsie, sudah masuk belum? Ya, sambil menunggu ya. Teman-teman, sambil sharing bahwa saya menggunakan wadah-wadah yang eh, tidak transparan ya. Namun sebelumnya saya juga masih menggunakan ini dan saya menggunakan galon ini sebagai percobaan. Kemudian saya juga sudah membuat contoh lerak ya di sini untuk fermentasi kedua karena saya sengaja tidak isi penuh karena nantinya saya akan kocok-kocok dan dia lumayan keluar busanya ya. Kemudian kemana nih Ibu Elsie? Silakan Ibu Elsie. Ibu Elsie masih sulit untuk bergabung? Mudah-mudahan bukan karena masalah sinyal ya. Nah, ini saya siapkan untuk keluarga saya, yang mana ibu saya juga saya ingin ajarkan cara mencuci dengan sabun lerak. Jadi, teman-teman yuk, siapa yang belum bikin fermentasi kedua? Ayo bikin ya. Ibu, silakan. Kenapa ya? Kok nggak bisa masuk-masuk? Tadi kita coba sudah bisa. Oke. Akhirnya. Halo, selamat pagi. Pagi. Segar sekali Ibu. Terima kasih ya sudah mau sharing di acara kami bersama Ekoenzim. Wah, hidroponiknya Bu, silahkan. Jalan-jalan nih. Kita lagi jalan-jalan virtual. Tur wisata agroponik bersama Ibu Elsie. Di daerah mana Ibu? Di daerah Duri Kosambi, Bu. Duri Kosambi. Iya. Oke. Ceritakan dulu Bu, kisah kasihnya bersama hidroponik sudah berapa lama nih? Saya sudah hampir 2 tahun saya berhidroponik. Jadi awalnya itu kan teman saya mengajak saya, kebetulan teman saya juga ada di grup Ekoenzim ya Bu ya, namanya Arlen. Dia mengajak saya untuk bercocok tanam dengan hidroponik. Terus saya bilang, saya nggak ada pembantu, saya bilang gitu kan. Saya kalau itu juga paling 1 minggu sekali saya belanja, saya bilang gitu. Untuk apa saya berhidroponik, kayak gitu kan. Nggak ada waktu lah, saya bilang mending belanja aja ke Bekasi petani, saya bilang gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, kan saya ikut suami gitu kan, kalau dia meeting dengan klien, dengan siapa gitu, dia suka ngajak saya, dan akhirnya sayur yang saya beli untuk 1 minggu itu tidak pernah kemasak. Jadinya kebuang gitu kan, busuk. Lama-lama saya mikir benar juga deh saya berhidroponik deh. Nah, berhidroponik itu saya awalnya dengan sistem WIC. Itu saya diajar oleh Bapak Sukanto dari Bandung, dan kebetulan Pak Sukanto Bandung kalau nggak salah juga ikut Ekoenzim, cuman di grup yang mana saya kurang paham. Nah, terus dengan di situ saya mulai belajar lah. Nah, di sini saya mulai belajar bagaimana berhidroponik, terus kemudian bagaimana sebenarnya hidroponik itu apa sih gitu kan, saya belajarnya. Sampai akhirnya pertama dengan baskom kan, disuplai baskom 2 gitu kan. Sampai suatu ketika saya kekurangan baskom, dia katakan, Ibu pakai styrofoam aja bekas. Dan jadilah saya pemulung, Bu. Jadi saya ke toko buah, kalau beli buah saya minta, ada nggak box styrofoam gitu, saya ambil. Ke supermarket saya tanya, Mbak ada box styrofoam nggak? Yang saya bilangnya mau beli gitu, padahal mereka kan buang kan, saya dikasih. Jadi sampai saat ini tuh box styrofoam pun saya masih ada. Itu ada sekitar 50 box styrofoam. Dan saya berkebun cuman di sekitar di ruko 2 ruko saya ini paling sekitar 3 meter kali 4 meter. Awalnya di situ. Jadi pakai bangku kayu, terus atasnya dikasih styrofoam gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, itu kan sistem WIC ya, di mana airnya kan cuma dia di baskom itu aja, saya nggak pakai sistem pakai pompa apa itu saya nggak pakai kan. Nah, dengan berjalannya waktu, suatu saat karena sayurnya besar dia kekurangan air, jadi matilah semua sayur saya. Dari situ akhirnya saya bilang sama Pak Sukanto, guru saya itu, mentor saya, Pak Sukanto gimana gini-gini, saya bilang gitu. Dia berjanji dia akan datang ke Pak Jakarta, dia akan ajarkan saya bikin modul. Tapi namanya saya ini orangnya kan
mau cepat gitu Bu. Sebelum masuk kantor dan saya lihat YouTube dan saya berhasil membuat sendiri modul seperti ini. Ini modul pertama kali yang saya buat berdasarkan YouTube yang saya lihat. Dengan dibantu oleh satu tukang, saya berhasil membuat ini. Kemudian Nah, jadi ini alat pertama yang dipakai ya Bu? Awal iya, ini mula alat untuk pertama yang saya membuat pakai dengan hidroponik ya? sistem modul pompa. Di sini ada pompanya. Tuh ada pompanya. Tuh ada pompanya. Ya. Nah, kemudian dengan Pak Sukanto datang ke Jakarta, beralihlah saya dengan modul seperti ini. Tapi ini pun sekarang juga saya pakai hanya untuk peremajaan aja. Jadi kalau modul semaian benih sudah saya semai, kemudian saya udah 5 daun, saya pindah ke sini dengan modul ini seperti ini. Nanti kalau dia sudah rada besar, saya pindahkan ke modul yang ini. Nah, kalau untuk kangkung saya seperti ini, Bu. Bahkan tembok pun saya manfaatkan untuk taruh semaian. Karena lahan yang sangat kecil. Ini kosong udah dipanen yang ini. Gitu. Ya itulah seputar saya belajar hidroponik lah. Dari situ suami kasih ke saudara, ke teman gitu kan. Sampai akhirnya lah mereka pada dijual dong, dijual saya mau beli. Dan dari situlah saya ya mulai berbisnis hidroponik kecil-kecilan sambil jual ke teman dan saudara. Wah, kalau dari hobi, dari minat ya, lalu menjadi ternyata ketahanan pangan untuk keluarga, lalu ternyata untuk teman, dan akhirnya menjadi bisnis, itu luar biasa sekali ya Bu ya? Betul nggak? Iya, ya betul Bu. Nah, saya juga nantinya di masa tua saya juga saya ingin bercita-cita saya mau menjadi petani hidroponik. Karena kan ya Bu ya. karena sebenarnya dari kecil itu saya memang suka kayak di tanah itu suka Bu. Jadi saya main tanah, ada cacing saya ambil, saya kasih ke pembantu, sampai pembantu marah-marah laporin saya ke mami saya. Itu loh, non LC takutin saya sama cacing gitu kan. Nah, pada saat mau mendekatin kuliah, saya itu kepinginnya masuk ke pertanian, tapi namanya orang tua kan, orang tua saya, papi saya itu maunya saya masuk di kedokteran, karena memang kalau saya itu telaten untuk kayak ngerawat orang, ngobatin orang luka itu saya telaten. Jadi papi saya beranggapan bahwa anak saya ini jadi ini deh dokter. Tapi kenyataannya saya di dokter saya juga ngetes pun saya nggak terlalu bersemangat gitu, sampai akhirnya saya nggak diterima dimanapun. Akhirnya saya masuk ke fakultas psikologi dan jadilah saya fakultas seorang psikolog gitu. Tapi sekarang psikolog pun saya nggak jadi, saya bantu suami di keuangan. Jadi beda banget udah bidangnya. Iya, memang kadang-kadang latar belakang pendidikan kita tidak harus menjadi apa yang kita lakukan sekarang ya Bu ya. Betul, Namun betul. Kalau ternyata hari ini seperti yang Ibu lakukan ternyata begitu menyenangkan, begitu enjoy ya Bu ya, itu Ya, sudah enjoy banget, Bu. lebih dari cukup ya Bu. Ya. Apalagi sampai anak saya benar-benar komplain cinta pada bumi saat nih. Ya, pada saat pertama kali saya berhidroponik tuh anak saya komplain, Mama kayak punya new baby katanya. Karena pagi-pagi saya udah ngeliatin tanaman saya, tengah malam saya liatin lagi. Jadi udah katanya, udah anak udah nggak diperhatikan, dah pokoknya new baby, Mama punya new baby katanya. New baby ya. Nah Bu, dari tadi wajah Ibu nggak kelihatan ini. Oke, Sayurnya oke. nanti Bu, boleh Oke, kalau mau ini ditunjukkan. saya. Nah, biar teman-teman Ini kenal saya. dulu nih. Ini dia Ibu Elsie-nya Ya. dan memanfaatkan lahan yang walaupun nggak besar ya Bu ya. Dan Enggak, cuma dua dak ruko Bu, jadi 4x6. 4x6. Lalu tadi kan Ibu sempat bilang padahal senangnya di tanah nih, tapi kenapa akhirnya memilih hidroponik nih Bu? Karena gini Bu, saya lahan saya tidak punya. Rumah di Jakarta saya kan hanya kecil dan kemudian tanah saya itu dibikin karpot, dikonblok semua sama suami saya. Jadi yang saya tuh hanya teras, itu pun tidak ada tanah. Dan memang saya di teras itu pun saya manfaatkan dan pakai drum. Jadi saya tanam pohon ara, saya tanam pohon jambu, saya tanam kayak serai, daun pandan, terus binahong, dan lain-lain. Ada belimbing wulu, segala ada daun kelor, ada. Jadi semua rumah saya sampai di teras-teras di depan pagar pun tuh ada. Pakai drum tuh banyak banget. Karena nggak punya tanah saya. Jadi 2 tahun yang lalu mulai, kemudian sekarang mengenal ekoenzim kan baru beberapa bulan kali ya Bu ya? Ya saya mulai Oktober kalau nggak salah Bu.
karena baru Ah, panen Januari, berarti Oktober ya. Nah itu ya. pun saya juga ditawarkan teman saya Arlen, Elsie mau nggak Selamat ya kamu Ibu. ikut ekoenzim? Karena saya nggak tahu pada waktu itu. Oke deh saya ikut aja, saya bilang gitu. Ternyata begitu tahu saya bilang, aduh ini mah gampang. Saya bilang ekoenzim timbang potong-potong cemplung beda dengan hidroponik. Saya begitu kan. Hidroponik Eh, itu kalau aku bilang kan mesti dioperasi segala kan. Nah ya udahlah biarinlah saya ikut. Dan ternyata saya nggak nyangka bahwa saya dengan Arlen pun saat buat banyakan saya daripada Arlen. Saya sekarang udah hampir mau 500 liter. Dan saya Wow, juga sudah beli drum selamat, satu yang selamat. kalau untuk panen saya taruh di situ karena kondisi rumah saya berantakan dengan ekoenzim. Ibu, jadi penasaran nih, apa manfaat ekoenzim untuk hidroponik Ibu nih? Kenapa Jadi sampai begini, bikin sebanyak itu? Heeh. pada saat pertama kali saya kena hidroponik kan saya nggak punya apa-apa. Kemudian saya mendapatkan dari Ibu Juliana, terus Ibu Suryani, bahkan Ibu Juliahan, sampel-sampel gitu kan. Karena ada yang sakit, saya tanya ada nggak yang usia 6 bulan, saya dapat kan. Nah, itu saya bagi-bagi ke teman-teman yang 6 bulan. Nah, kalau yang nggak 6 bulan tuh saya dapat, kemudian saya coba semprot dan hasilnya memang sangat bagus kan, bisa dilihat di sini kan, tuh bagus banget kan sayur saya tuh. Cuman Nah, kalau ini udah umur siang begini berapa ada nih, Bu? pada tidur ya, saya juga Umur nggak berapa menyangka nih, Bu? bahwa sayur saya bisa sehat-sehat seperti ini gitu loh. Nah, di Hmm. samping itu juga saya menggunakan penyemprotan ekoenzim itu ke tirai-tirai insect net saya supaya Oh, serangga nggak ada di sini gitu. Dan wah. untuk ampas ekoenzim saya berapa bulan yang lalu itu tahun lalu tepatnya. Jadi sayur saya dihajar tikus dari tetangga sebelah. Jadi dia Hmm. masuk, internet saya dilobangin. Saya pikir-pikir saya dapat, udah. Saya memikirkan, akhirnya saya buatlah seperti ini Bu. Nih, ini jadi Wah, masker kantong kain. Doraemon ya, Bu? Kantong Iya. Doraemon. Jadi masker kain ini saya isi sampah ekoenzim tanpa dikeringkan. Jadi masih basah-basah saya taruh di sini dan puji Tuhan bahkan di rumah pun tikus yang biasanya ke tempat cuci piring saya itu suka bunyi titit sampai sekarang tidak ada tikus yang bunyi titit dan hidroponik saya juga sampai sekarang aman dari serangan tikus. Ini tips dan trik yang ya kedua ya, selain tadi netnya juga disemprot, lalu ampasnya dijadikan penghalau tikus ya, digantung di sana. Wah, luar biasa banget ya, Bu. Lalu yang ketiga apa nih, Bu? Tadi ada kayak botol-botol itu seperti apa? Botol-botol ini. Jadi gini, saya taruh botol-botol ini dan supaya mungkin serangga tidak ada di sini ya Bu. Kadang-kala kan masih keluar masuk di kebun saya ini kan pintu buka tutup. Nah, jadi saya kasih ekoenzim ini di botol-botol kecil dan atasnya saya kasih lubang supaya tetap ada Oh, udara dan saya berharap hama tidak ada dan memang tidak ada. Kecuali belakangan ini kapan hari tadi sudah mulai berkurang ya, ada spidermate dari tetangga sebelah karena tetangga sebelah pelihara ayam. Tapi saya udah minta tolong ayamnya disuruh pindahkan dan puji Tuhan sekarang udah hampir tidak ada spidermate. Dan kalau ada pun saya semprot dengan NIM, bahan-bahan organik. Setiap Jadi, modul Bu saya kasih Bu tuh. jadi memang saya pikir itu tadi untuk dituang atau gimana, Bu? Memang dituang ke itu atau hanya disemprot aja, Bu? Enggak. Yang mana ini Bu? Untuk Yang ini. menyemprot tadi ke tanaman. Kalau di tanaman saya dengan formula 1 banding 1 liter. 1 mili dengan 1 liter. Untuk semprot tanaman juga untuk kalau disinfektan yang ke tirai-tirai dan udara juga 1 banding 1000. Tapi saya juga saya sudah mulai mencoba untuk benih kangkung. Benih kangkung ini di sini kadang-kala saya rada bereksperimen gitu loh Bu. Nah ini kan kadang-kala panen 1 kali, saya masih sayang ya karena drumnya besar gitu. Setelah panen saya kasih ekoenzim dan penerapannya saya hampir sama dengan danau. Kadang sama dengan danau karena kadang sama dengan penyemprotan untuk tanaman. Dan ternyata nutrisi ini bisa saya pakai sampai 3 kali dengan hasil yang sangat bagus. Maksud saya, Bu, mohon maaf tadi saya bertanya,
air yang di dalam ember itu apakah diberikan ekoenzim atau gimana? Diberikan Bu, diberikan Oh. ekoenzim. Jadi untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam situ kan kadang-kala kan memang bakterinya ada ya di hidroponik karena air ya Bu ya. Jadi saya berikan di Heeh. situ. Nah setelah panen pun saya tetap memberikan lagi. Jadi pada saat saya pertama saya berikan dan pada saat panen setelah panen kan semua modul-modul dicuci, disabun, dibersihkan. Saya tetap airnya tidak saya buang. Kalau untuk kangkung tidak saya buang, tapi saya kasih ekoenzim lagi untuk menetralisir semua bakterinya. Kemudian baru 3 harian saya pakai lagi. Hmm. Lalu tadi yang botol-botol dibolongin ya Bu ya, Ya katanya ini. ada pertanyaan dari teman kita, apakah ekoenzim yang di botol yang dibolongin itu tidak teroksidasi karena tutupnya dilubangi? Berapa lama Ibu Eh, pakai itu dan bagaimana, apa ada perubahan, apakah jadi ada jamur atau pada seperti apa Ibu? awalnya saya memakainya nggak murni. Jadi saya makainya adalah karena saya belum panen, saya pakainya air dengan ekoenzim. Ya memang karena kondisinya terbuka ya, jadi pasti ada berjamur. Nah setelah berjamur saya pasti ganti dengan yang baru. Oh, jadi itu Kalau murni yang ya Bu ini ya? karena saya baru panen, jadi saya beri ekoenzim full murni ekoenzim dengan harapan dia lebih bagus gitu Bu. Wow. Oke, jadi setelah berapa hari Ibu pakai untuk detox dan yang lain-lain kali ya? Atau untuk mengepel seperti itu? Karena kan Enggak, lumayan banyak. murni Bu. Saya Ya, murni Bu, karena ya jujur saya pada saat panen perdana itu saya 50 liter panen perdana saya. ya. Jadi Jadi saya murni. setelah berapa hari, apakah Ibu pakai atau tetap dia selamanya di situ? Yang saya campur itu bisa bertahan 2 bulanan baru dia keluar jamur. Karena kan Oh, di sini juga nggak ada, karena tertutup insect net ya, jadi kan tidak ada bakteri-bakteri. Diharapkan kan nggak ada bakteri-bakteri, bahkan serangga pun kan nggak ada gitu. Cuman kalau mm-mm, kita buka kantor, buka kebun itu dari pintu lantai 3, nah itu baru ada. Jadi karena mm-mm, tertutup rapat kita, kan itu tertutup dengan insect net rapat kita. mm-mm. Ya, Oh, jadi jadi memang eh, dengan ekoenzim murni dibolongin kurang lebih 2 bulan ya bisa Bu ya, 2 bulanan, dibiarkan. iya. Kalau cuman Mm-mm. baru berjamur hitam ya Bu. Kalau berjamur putih-putih itu kan wajar ya. Jadi berjamur hitam baru saya ganti. Iya. Oke. Berarti semua tanaman Ibu semprot seminggu 2 kali, Bu? Enggak Bu, tiap hari setiap sore. Setiap Setiap hari ya? hari setiap sore dan ini hasilnya. Ini Mm-mm. butter heat merek dari RZ Belanda. Hmm. Jadi setiap hari, setiap Setiap sore sore, setiap disemprot hari setiap sedikit ya, Bu? sore, iya. Hmm. Perbandingannya, jadi saya 2 liter itu buat kebun saya bisa 9 modul. Hmm. 9 modul seperti ini ya Bu ya. Jadi saya Mm-mm. juga nggak terlalu besar ya. Tuh, Mm-mm. dari sini mungkin. 9 modul seperti ini. Nah, lalu di dalam modul itu kan ada airnya tuh, Bu. Apakah Ya, dimasukkan EE juga atau tidak? dimasukkan. Saya masukkan Bu. Untuk penjernihan airnya dan untuk membunuh bakteri. Dengan perbandingan 1 banding 1.000, kadang 1 banding 2.000 gitu saya. Oh, oke. Jadi kan airnya mengalir terus dan dengan pompa itu Betul, dia, uh-uh. betul. Apakah Saya diganti memakai airnya, Bu? airnya kalau kita lihat kotor pasti saya ganti. Tetapi sekarang saya rada nakal dikit nih Bu, karena dengan ekoenzim kan airnya lebih jernih, lebih bersih. Dan saya buktinya pertama kali saya percobanya ke kangkung. Kangkung itu bisa dengan hasil yang bagus. Nah ini nih saya semai di tanggal 19. Bukan 19, 1 minggu tanggal 12 Oktober. 12 Januari. Ini semaian saya 12 Januari. Hmm. Nih. Wah, udah Ini semaian sebentar saya lagi 12 tuh ya, Bu ya. Januari. Udah boleh Iya, dimakan nih. iya. Nah, ada lagi yang tanya nih, Bu, apakah setelah di-spray di sayur, besoknya dibilas? Oh enggak perlu dibilas. Ekoenzim enggak perlu dibilas. Dan waktu dijual misalnya atau mau dikonsumsi itu, Ibu langsung ambil saja atau dicuci dulu, Bu? Biasanya saya spray dengan air supaya dia agak tahan lama. Spray dengan air ya, bukan dengan ekoenzim ya, Bu? Pagi-pagi kalau mau dijual saya spray dengan air saja supaya kan dia udah terima airnya dulu, air RO Bu. Jadi
Saya di sini karena biasanya air baku ekoenzim kan menggunakan air buangan AC, tapi karena saya pernah kehabisan air AC, jadi saya membuat air RO. Ini tangkinya untuk air RO. Kemudian saya tampung, ini air dari itu dan ini air RO-nya. Ini air RO-nya. Oh. Jadi Saya dicuci tampung. dengan air RO ya? Iya, Sebelum saya cuci dengan dikirim ya? air RO. Saya semprot dengan air RO, baru saya jual. Oh, oke. Nah, ini adalah pengontrolan dari pompa saya. Saya nggak ngerti, kalau ibu tanya saya nggak ngerti, dan maaf yang follower saya nggak ngerti karena ini yang membuat manajer saya. Jadi saya pompanya menggunakan pompa DC, bukan menggunakan pompa AC. Kalau pompa AC seperti pompa biasa ya, itu saya nggak gunakan. Jadi saya gunakan pompa DC. Cuman kalau tanya apa saya tidak mengerti, dan ini seperti ini. Nih. Nanti ini pun akan dikasih aki supaya kalau seandainya PLN padam itu masih tetap ada listrik. Dan saya hidroponik saya ini saya tidak menggunakan listrik PLN, tapi saya menggunakan solar panel. Di atas ini ada solar panel. Nah ini mungkin bagi pemula yang mau membuat sendiri lah. Ini saya membuat sendiri, dibuatkan anak saya, karena kalau saya memotong rock wool itu pulang dari kantor, dari kebun, bisa sampai jam 10, jam 11 malam, hanya potong-potong rock wool, di mana saya mengukurnya dengan pengharis. Melihat itu, suami saya menyuruh anak saya, tolong pikirkan bagaimana supaya mama kamu mudah untuk potong, dan akhirnya jadilah seperti ini. Ini dari rock wool 1 slab, dipotong seperti ini hasil potongan dari 1 slab, kemudian ini pemotongan untuk yang rock wool yang akan dipakai, sehingga jadinya seperti ini. Wah, luar biasa. Kerja sama keluarga yang luar biasa ya. Iya, salam kebetulan kan untuk kita anaknya, Bu. Nah, ini anak saya yang bantu buat modul. Terima kasih. Halo, ya. Nah, ini yang bantu saya nyemen, namanya semangatnya. Jessica. Ini 2 staf saya dari tadinya teknisi engineering di tempat saya listrik, akhirnya beralih membantu saya bercocok tanam. Semangat Mas, semangat. Terima kasih. Berarti udah mengenal ekoenzim banget nih ya. Harus punya ekoenzim minded nih. Saya gini Bu, saya kan memberikan dia ekoenzim, tapi juga saya kasih dia 1 botol-botol kecil gitu kan. Tapi saya juga membuatkan mereka, jadi staff saya buatkan mereka ekoenzim di botol aqua 1,5 liter. Saya bilang, kamu pelihara dan kamu kerja keras sampai ini jadi, saya bilang gitu. Saya nggak mau kasih kamu, tapi kamu nggak ngerti proses pembuatannya, saya bilang. Saya kasih 1,5 liter, 1,5 mereka pakai, buat sendiri. Jadi saya buatin, mereka suruh simpan. Jadi saya sengaja kasihnya botol aqua kan yang harus buka tutup kan Bu. Jadi dia buka tutup tiap hari supaya nggak meledak. Oh, jadi latihan semua ya, bagus sekali nih. Luar biasa. Jadi semangatnya menular ke semua. Ya. Saya mau menjelaskan sistem modul saya ini sebetulnya kalau dibilang NFT hampir mirip, karena ada aliran dari ini masuk airnya dari satu tempat ini, kemudian dia mengalir putar. Tetapi saya ada ketinggiannya, jadi airnya saya atur ada ketinggian. Sehingga pada saat listrik padam itu masih ada air. Kalau NFT yang benar-benar NFT kan hanya air lewat saja, nggak ada ketinggian. Nah, saya tetap ada ketinggiannya. Jadi campuran NFT dan DFT lah kalau saya bilang ya, karena airnya mengalir mutar gitu. Tapi NFT juga kan ada yang airnya pasang selangnya seperti ini. Nah, kalau ini saya sistemnya DFT. Dan ini ada stop run-nya, di mana kalau saya panen sebagian, satu sisi ini, layer ini, modul ini, jadi bisa dimatikan, kemudian bisa dicuci, dibersihkan. Berarti saya jadi penasaran Bu, apa bedanya hidroponik Ibu sebelum dengan ekoenzim dan sesudah ekoenzim Bu? Sebelum dengan ekoenzim memang besar juga Bu, cuman saya tidak menyangka bahwa dengan ekoenzim itu, ini kebetulan nggak ada sayurnya ya, sayurnya tuh bisa melebihi tangan anak saya yang besar. Oh, jadi dari kualitasnya itu kalau lihat iya, lebih besar ya? Daunnya, iya sayur daunnya satuannya tuh lebih besar-besar, dan
itu ada di IG saya, bagaimana besarnya daun itu setelah saya mengenal ekoenzim gitu. Lalu Ini juga ternyata saya kasih membantu lihat untuk nih. segala Ini macam kalau ini yang baru, manfaat, ya. ini baru masih remaja. Ini masih remaja. Nah, ini sebenarnya dibuang sayang, tapi saya simpan dan akhirnya saya pelihara, saya kasih ekoenzim, jadilah dia seperti ini. Walaupun terlambat ya, kalau orang bilang ya kerdil lah gitu, karena saudara dia adalah seperti ini. Nah, ini kalenya seperti ini. Tapi itu masih kerdil banget, tapi dia masih tetap bisa hidup. Saya kasih ekoenzim, saya coba pelihara yang hidup itu. Ini kali saya. Jadi ternyata ada juga yang kerdil seperti itu ya, Bu? Ada. Mungkin dari benihnya ya, Bu, ya benihnya kurang bagus atau bagaimana. Nah, ini udah panen, jadi udah dicuci bersih. Tinggal tunggu semaian. Kalau saya nyemai di rumah, Bu, supaya bisa dipantau tiap hari gitu. Boleh tanya, Bu, kalau yang benih itu apakah Ibu lakukan dengan ekoenzim juga, mungkin direndam atau bagaimana? Kalau benih saya belum melakukan dengan ekoenzim, Bu. Cuman kadang saya mencuci rock wool-nya itu saya kasih ekoenzim dikit, ya sesuai sedikit sekali deh pokoknya, karena kan takutnya ekoenzimnya di situ justru mengganggu atau gimana ya. Jadi saya masih belum berani banyak, jadi saya kasih sedikit sekali. Bahkan kalau mungkin air 1 ember tuh saya cuma kasih 1 tetes aja. Itu baru berani begitu. Belum coba yang lebih lagi ekstrim saya. Berarti yang bibit ataupun benih belum ya, Bu? Belum, benih belum. Wah, teman-teman juga jadi penasaran nih sepertinya ya. Karena hidroponik itu kan ada yang bilang kok susah-susah gampang ya, sistemnya bagaimana ya, lalu ekoenzimnya harusnya bagaimana, lalu vitaminnya atau AB mix-nya gimana katanya, Bu. Nah, boleh Ibu cerita lagi? Jadi gini, kalau ekoenzim itu sepengalaman saya menggunakan ekoenzim dari bulan Oktober, saya kan udah dapat sampel ya, saya terapkan di hidroponik saya, memang tidak menggantikan AB mix, tidak menggantikan AB mix. Tetapi membantu pertumbuhannya, karena mungkin nutrisinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman ya, Bu ya, di AB mix itu. Tapi itu hanya membantu gitu, karena terbukti kan saya hanya semprot-semprot aja, itu besar gitu loh. Pertama kali kan saya pakai AB mix itu hanya semprot-semprot aja, dan itu besar. Bahkan saya sampai kaget kan. Nah, pertama kali saya share-nya kan ke Pak Dodi. Pak Dodi, ini gini kok, gini Pak ya, saya gitu. Pak Dodi, wah hebat. Sampai akhirnya orang yang berhidroponik pun tanya Pak Dodi, akhirnya saya conference dengan Pak Dodi kan, kasih tau kayak gini-gini ya. Ini pengalaman saya ya Pak, sana saya kan bukan dari pertanian, saya bilang gitu. Saya psikolog yang salah arah gitu kan. Nah, terus kemudian dari sini saya mencoba lagi. Bibit benih kangkung itu kan paling murah, Bu. Jadi saya coba di kangkung dan ternyata berhasil. Setelah berhasil maka saya coba penerapan ke yang lainnya dan itu banyak membantu gitu loh, Bu. Iya. Nah, kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan masukkan ke dalam chatnya. Tadi ada yang bertanya nih, Bu, disemprot air RO bukan limbah air RO ya katanya? Oh, air RO, bukan limbahnya. Jadi saya ada 2 tangki. Nih, saya kasih lihat lagi ya. Jadi saya tuh karena di hidroponik begini jadi banyak banget. Karena suami maunya semua higienis. Nih, ini adalah air RO saya. Ini air untuk RO. Jadi ini tong air untuk RO, kemudian diolah di sini di RO-nya, mesin RO-nya ditutup nih sama karyawan saya dengan kantong hitam. Nah, pembuangan air RO itu saya masukkan ke sini. Ini untuk kamar mandi. Oh, berarti itu limbahnya yang dimaksud ya, Bu? Limbahnya yang masuk ke sini. Ini murni RRO dan RRO ini memang bisa diminum tanpa mineral. Kita buat RRO tanpa mineral ya. Ini, saya jadi ada 6, bahkan sekarang 6 dengan volume 90, nih dari sini kelihatan kan, 6 dari volume 90, kemudian ini 2 dengan volume 70, ada 2. Karena kalau selada sih, besar pun tidak terlalu banyak memakan nutrisi ya, tapi kalau udah kena sawi, waduh,
saya pernah dengan 2 tangki seperti ini nih, 2 tong nutrisi seperti ini, saya kaget. Besoknya kan kalau Jumat itu kan kita tutup kebunnya, jadi Sabtu kadang saya masih nengok. Tahu-tahu hari Senin itu airnya pada habis yang selada 2 begini. Saya sampai kaget. Akhirnya dari situ suami beli tong seperti ini sampai dikasih 5 atau 4 ya? 4 kapasitas 60 kali 4. 60 liter kali 4. 60 liter ya ini di sini. Nah. Oh, tapi kan nggak full. Ya, jadi 4 kali 60 liter, jadi 240 liter ini. Jadi sudah untuk ketahanan pangan keluarga sendiri sudah tercukupi lah ya Bu ya. Dan Sudah apalagi tercukupi, bahkan udah berlebih itu sudah sayur kesukaan keluarga ya Bu. Sayur kesukaan keluarga kangkung. Kangkung kalau kali itu saya jus dengan nanas atau jeruk. Jadi untuk minuman, untuk vitamin, untuk makan lauk pauk udah lengkap ya Bu. Bu, tapi ada beberapa yang bilang sayur hidroponik itu lemes katanya. Bentuknya kurus-kurus, tipis, seperti tidak apa ya, ibaratnya berbeda dengan sayuran yang ditanam di tanah. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya selama ini sayur saya tidak pernah lemes ya. Memang ada teman di hidroponik yang di Depok, saya nggak usah sebut nama ya. Dia itu kirim ke saya, dia katanya tetangganya jualan sayur hidroponik. Terus dia kasih lihat saya, itu sayur bisa dimasukin di packingnya, plastik keluar masuk tanpa patah. Saya bingung, kok bisa sayur hidroponik kamu seperti itu? Saya bilang, sayur hidroponik saya nggak bisa. Saya bilang gitu, masukkan ke packing plastik aja saya harus berhati-hati banget. Kalau nggak langsung patah-patah, saya bilang gitu. Dan ternyata karena saya ingin memberi dia sesuatu dan dia ingin memberi saya sesuatu, saya bilang, udah saya kirimin sayur. Kamu bandingkan sayur saya dengan sayur tetangga kamu. Dan ternyata begitu dia terima, dia bilang, Ibu, sayurnya beda, dia bilang. Warnanya beda. Terus pada saat dimasak, rasanya pun beda. Sayur Ibu lebih krenyes-krenyes. Bahkan saya beli di hidroponik yang terkenal pun nggak sesuai dengan Ibu. Terus saya bilang, iya ya, saya nanamnya dengan cinta kok, saya bilang gitu. Ya, jadi kayak kangkung itu kan ada yang bilang hidroponik tuh kurus-kurus gitu kan, tipis-tipis, tidak seperti kangkung yang ditanam di tanah ya Bu ya. Krenyesnya itu beda katanya. Enggak Bu. Nanti kalau saya udah panen ya, saya coba Ibu, saya kirimin Ibu. Memang kalau masih kecil ini kan baru usia sekitar tanggal 12, sekarang tanggal 25, ini baru 2 mingguan. Ini memang masih kecil. Kalau dia udah 4 minggu, gagangnya sebesar kelingking Bu. Tapi saya biasanya nggak panen kayak gitu. Saya udah rada 3 minggu lewat dikit, saya udah panen. Kecil-kecil tapi tetap garing. Ya mungkin orang kalau bilang gede, mungkin kan karena timbangan, karena iketan jadi belinya lebih murah gitu kan. Tapi kalau di saya kan ditimbang, jadi beli berapapun kan timbangannya sama gitu loh Bu. Iya. Nah, jadi dari pola makan sehat sendiri di sini sudah tercukupi ya. Dari ada yang lalap-lalapan, ada yang memang ditumis. Ya. Dari lalapan kan bisa dibikin kalau kita masak ayam goreng gitu. Anak-anak kan suka ayam goreng, lalapannya pakai selada. Atau kita masak itu Korean barbecue dibungkus dengan selada, seladanya tinggal petik gitu kan Bu. Kalau kita masak bakmi ada sayur sawinya tinggal ambil gitu. Jadi mau dikuah, dilalap ya, ditumis juga lengkap semuanya. Dan Ibu ada berapa macam sayur di sana Ibu? Kalau di sini saya kebetulan ada ini kali laret, ini new green rapid, ini juga new green rapid, ini Rex butter heat, terus kangkung, ini pokcai, terus itu kali. Kebetulan yang lainnya belum dipindahkan karena masih kecil, baru 4 daun. Jadi kalau saya 10 macam sayur ada ya Bu? Kita bergantian Bu, jadi setiap panen bergantian sayurnya. Oh. Jadi saya jenisnya sawi dengan jenis selada.
jenis sawi dan jenis lada. Kemudian ini saya lagi mencoba nantinya mau coba tanam melon. Saya udah siapkan. Cuman ini boxnya box bekas makanan saya pakai. Ini. Oh, Ini jadi untuk mau Dutch nanam butter. buah juga nih Bu dengan sistem Ya, mau coba hidroponik. melon. Sudah 4 daun, sudah 4 daun. Nah, ini rencananya nanti kalau panen Eko Instim ditaruh di sini nih. Tong Wih. 150 liter. Mm-mm. Wah, Itu luar karyawan biasa saya ya Bu lagi ya. cuci netpot. Jadi semua sudah lengkap dan kemarin Ibu ada cerita soal kacang kedelai juga. Apa maksudnya kacang kedelainya Ibu bikin sendiri atau bagaimana itu? Kacang kedelai saya beli Bu yang organik. Oh, Dan iya. kemudian kalau tauge sih saya jujur saya masih belum tertarik untuk membuat gitu. Tapi saya lebih tertarik dan saat ini saya juga sudah menjual susu kedelai. Susu kedelai itu saya buat sendiri dan saya bikin ada 3 rasa, plain, manis, dan matcha. Nah, yang manis pun saya tidak menggunakan gula untuk orang menyebabkan sakit, tapi saya menggunakan pemanis stevia. Dan susu kedelai ini saya informasikan dengan susu yang di luar beda. Karena anak saya suka beli susu di luar, kemudian itu di frozen dan dibikin jus susu kedelai. Dicampur coklat, kadang-kadang dicampur mocha atau dicampur apa yang dia mau. Tapi pada saat saya membuat sendiri dan dia simpan di kulkas di freezer, dia kaget. 2 hari menjadi kuning. Kemudian anak saya yang paling besar lihat-lihat di YouTube, kenapa bisa seperti ini? Apa sih bedanya susu kedelai mamah murni dengan susu kedelai di luaran? Ternyata itu ada bahan pengawetnya dan ada bahan penyeimbang nabati. Karena begitu dibekukan itu sudah beda. Jadi atas itu kalau nggak salah atas air, bawah kental. Dari sini saya tahu bahwa langsung anak saya udah jangan beli susu kedelai di luaran, itu pakai bahan pengawet dan pakai penyeimbang nabati. Karena susu kedelai kalau dipanaskan terus, dihangatkan terus, lama-lama dia juga pecah. Jadi Itu pengalaman saya dengan susu kedelai. jadi selain sayur sehat juga ada kacang kedelai yang memang dijadikan minuman ya Bu. Apa Ya, tidak tertarik untuk membuat tahu atau tempe juga sekalian nih Bu? saya pernah buat tempe, tapi tenaganya Bu, saya kan single fighter di rumah, cuman saya tidak ada pembantu, jadi semua saya handle sendiri dengan dibantu anak-anak. Untuk membuat Ya tahu paling enggak mungkin belum, tahu tempe belum. Dan memang ini susu kedelai untuk masih jadi kesukaan ya, favorit ya iya, dari ya keluarga. masih favorit ya. Jadi tadinya kan saya membuat, saya ngajarin anak saya. Sekarang anak saya 2 yang kecil, jadi yang nomor 3 sama nomor 4, kalau ada pesanan susu kedelai kan saya nggak jual langsung gitu kan, by order 1 hari sebelumnya. Ada pesanan susu, dia udah buat sendiri, udah bisa buat sendiri anak saya. Hebat sekali. Jadi keterlibatan dari keluarga ini penting dan apalagi kalau satu visi satu misi ya untuk pola makan sehat juga. Lalu ternyata cinta alam juga ya Bu ya. Iya, Dari kecil betul. ditanamkan untuk keluarganya ya, belajar Iya, berkebun ya. Ya di sini sulit sekali apalagi untuk di daerah Jabodetabek ini lahan yang sempit tapi ternyata bisa memanfaatkan lahan dan dijadikan hidroponik salah satu iya, alternatifnya ya Bu betul. ya. Iya, bisa. Dan Karena apalagi kalau ada ekoenzim yang bisa wah dijadikan mantap sekali itu Bu. pendamping ya, pendamping Iya. ya. Saya cerita sekilas ya dari pada saat saya dapat ekoenzim, saya share ke saudara kandung saya kan. Terus, aduh, dia manggil saya kan Cik Ngah gitu. Aduh, Cik Ngah ini senengan yang kayak gini-gini nih loh. Bener-bener deh dia katanya gitu. Apalagi saya kasih dia sakit-sakit yang luka yang ancur-ancur itu. Udah jangan dia kasih yang begini deh, geli. Tapi begitu saya kasih lihat sayur saya seperti ini, adik saya yang juga main hidroponik, bagi saya ekoenzim. Jadi saya buat juga nanti bagi ke dia lagi. Ini sebentar lagi saya akan bagi ke mereka karena mereka minta yang apa? Adik saya yang perempuan kan tinggal sama mami minta yang F2. Jadi saya tunggu F2 baru saya kirim ke sana. Dan ini panen yang pertama ini saya praktis bagi-bagi ke teman suami. Jadi setiap kali dia beli sayur dikasih, setiap dia di susu kedelai dikasih, setiap dia beli minuman kesehatan saya produce dia kasih juga.
ekoenzim gitu, ekoenzim. Cuman dia ketakutan dan langsung dia foto. Yang ini ekoenzim ya, tidak untuk diminum. Karena dengan botolnya Iya. kemasan seperti ini kan keren nih Bu. Nanti Nih, takutnya ini kan keren dikira nih. salah satu Nah, jus yang ibu jual lagi ya. nah, ini Heeh. kan keren nih Bu. Nah, kalau Mm-mm. orang nggak perhatikan bisa diminum karena warnanya kan juga jernih itu. Ah, betul, betul. Bu, ada teman-teman yang tanya juga tips dan triksnya untuk resep susu kedelai yang bagus seperti apa nih? Susu kedelai yang bagus pasti kan Mulai dari harus bahannya ya, bahannya beli yang harus yang organik, organik. beli yang organik. Kemudian dicuci sampai bersih, dicuci sampai bersih dan pencucian itu membutuhkan waktu lumayan lama ya. Cuci sampai bersih sampai tidak ada kulitnya dan airnya bening sekali. Itu kan. Terus setelah itu barulah kita proses perendaman. Perendaman itu juga setiap kali airnya keruh ganti, airnya keruh ganti, airnya keruh ganti sampai airnya benar-benar tidak keruh dan kemudian di blender. Nah, kalau yang punya alat susu kedelai mau pakai alat susu kedelai yang praktis, monggo saja gitu. Kan lebih Hmm. praktis kalau buat yang nggak ada waktu gitu. Jadi perendaman dan pencucian tuh penting ya Bu ya. Penting, penting banget. Nah, Wah, teman-teman ada yang pengen ini mampir suami katanya saya Bu. ini. Hmm, Halo John. pengen mampir. Halo Nah, ini suami Bapak, saya terima nih. kasih sudah mensupport Ibu ya. Terima kasih banyak. Bu, ada teman-teman yang katanya mau naik sepeda mampir ke rumah Ibu katanya. Boleh, ini bukan di rumah, ini di kantor. Ini di kantor, Bu. Oh, oh ini di kantor. Iya. Berarti ada di rumah, ada di kantor juga tanamannya. Atau Kalau gimana? di rumah itu hanya penyemaian benih sampai 5 daun. Sama 5 daun. Mm-mm. Karena kalau saya nyemai di sini lagi nggak keuber Bu, tempatnya kurang besar. Wah, ini memanfaatkan lahan atasnya kantor ya Bu ya. Wah, luar Ya, biasa. kantor ya. Mm-mm. Dan ini saya juga sudah mulai ada sprayer ya di atas ya. Saya sudah ada sprayer di atas untuk penyiraman. Kalau mau Wah, penyiraman otomatis pakai ini keren-keren gitu. nih. Pakai sprayer lebih nyaman ya Bu ya. Ya, lebih nyaman. Tadi saya ada Yang lihat satu kayak keranjang dengan apa ya Bu? Kayak keranjang yang dibuat bukan jaring-jaring. Itu apa untuk ini Bu, melilit-lilitkan? Iya ini. itu betul. Itu apa ya Bu? Ini nantinya mungkin kalau ini bisa dipakai untuk tomat ya Bu ya. Oh, Kapan hari saya pakai mau untuk timun, cuman nggak jadi. Buat tomat bisa, buat melon bisa, jadi bisa diikat ke situ. Ini juga pemanfaatan saya instruksikan ke teknisi saya dan dia bisa ini dari pot es krim. Dari pot es krim. Jadi keren semua Ibu, saya kreatif sekali. barang bekas yang dimanfaatkan Bu. Betul. Nah, itu juga staf saya juga hari ini saya instruksikan untuk buat dari bekas besi untuk buat tatakan dari tong yang untuk panen ekoenzim. Jadi semua saya kalau ada barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan pasti saya manfaatkan. Iya. Zero waste banget nih Bu. Benar-benar memperhatikan semua kebutuhan ya. Dan kalau bisa sehari-hari kita memanfaatkan ya dari barang-barang bekas juga. Ini saya dulu kan pakai filter air yang besar. Cuman filter air yang besar udah nggak berfungsi. Jadi ini sama teknis saya dibuat dipotong dan dibuat seperti ini. Katanya ini buat tempat duduk, Bu. Ya, good Buat idea tempat Bu, duduk. kenapa tidak, ya kan? Iya. Jadi nggak ada yang nggak dimanfaatkan gitu. Wah, luar biasa sekali Bu. Kita kunjungan tur virtual Zero Waste dan juga ekoenzim dan mini kebunku semuanya dapat di pola makan sehat. Lalu ada tambahan bonusnya kedelai lagi. Wah, Ibu luar biasa. Ada juga yang tadi tanya apa direndam dengan ekoenzim Bu kacang kedelainya? Saya belum ke sana Bu. Tapi pasti rencananya saya ke sana karena saya membuat segala sesuatu sekarang sudah saya cuci dan saya rendam dengan ekoenzim. Makanya jadi semua anak saya sayuran bilang, yang dimasak Ibu juga ya? Semuanya, iya. Sampai anak saya bilang, Mama dikit-dikit ekoenzim. Dan setiap dia mau ketemu teman gitu, kamu kasih ekoenzim Mama. Ma, tidak semua orang mau ya Ma dengan ekoenzim. Kemarin kebetulan kan ekoenzim Nusara kemarin Zoom kan,
langsung saya WA Pak Dodi, Pak saya bisa minta Zoom yang Zoom yang kemarin Pak, supaya kalau menjelaskan pakai ini nih manfaatnya banyak nih, biar orang tertarik gitu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ada pesan untuk teman-teman sebelum kita udahan sementara nih, karena lanjutnya nanti kita akan lanjut di WhatsApp lagi ya Bu. Oke, jadi gini, kita tidak punya lahan pun kita masih bisa bercocok tanam. Katakan saya nggak punya tanah, kita mau bercocok tanam dengan organik, saya nggak mampu karena saya nggak punya tanah kan. Tapi saya bisa bercocok tanam dengan berhidroponik. Dan kalau menurut dokter luar negeri, kebetulan om suami saya itu pernah sakit kanker. Dan itu disarankannya justru mengkonsumsi sayuran hidroponik. Bukan sayuran organik loh, sayuran hidroponik. Di mana mungkin nutrisinya sudah tertakar ya. Jadi dia nggak boleh konsumsi sayur apapun, tapi dia harus konsumsi sayur hidroponik. Jadi pada saat itu hampir setiap minggu saya suplai sayurnya buat suami saya. Itu aja. Jadi jangan pernah untuk tidak mau bercocok tanam dengan alasan nggak punya lahan, nggak punya waktu. Ada kok. Saya kan kebetulan ini pandemi ya. Kalau nggak saya pandemi, saya itu kan membantu suami kerja di kantor. Saya tidak ada pembantu. Kemudian saya juga kalau tidak pandemi juga saya pelayanan di Persatuan Doa Love Ministry. Pasti kadang-kala saya pergi ke rumah bisa sampai 5 hari, meninggalkan rumah 5 hari. Tapi tanaman saya masih hidup juga kok gitu. Tinggal pesan ke anak atau suami gimana cara ngerawatnya gitu aja. Ibu, terima kasih sekali ya, informasi yang sangat ya kreatif dan juga inovatif. Ditambah lagi semuanya dengan cinta dan ketulusan Ibu ya, yang ya betul. Karena kalau dari ya, ini benih ada ya pengalaman semuanya. saya juga ya. Saya punya tanaman di mana tanaman itu hampir mati. Saya cuma bilang, kamu kalau nggak mau hidup, saya semprot dulu ya, kamu pakai ekoenzim ya. Tapi kalau kamu nggak hidup, saya tebang. Itu seperti firman di Alkitab orang Kristen kan. Dan ternyata tanaman itu hidup loh. Ya saya puji Tuhan aja. Ya kan katanya ada yang denger musik, ada yang sambil Iya, dipuji-puji, betul. diajak ngobrol, itu Betul, tanaman bisa betul. bagus ya Bu. Iya, saya kadang-kadang kalau lewat gini ya, kamu minggu depan dipanen loh ya, mau dijual, jangan mati ya, hidup seger terus ya. Kadang saya suka begitu, dalam hati saya ngomongin gitu. Semangat Kadang gitu saya, ya, kasih iya, semangat ya. hidup gitu. Nah, itu dia Bu ya. Seperti inilah yang ingin ditularkan, semangat Ibu yang luar biasa yang kami ingin tularkan. Dan apalagi kalau ekoenzim bisa membantu dan membimbing semuanya, wah itu jadi satu paket yang luar biasa. Iya. Ibu, terima kasih. Pesan saya buat pemula hidroponik, jangan pernah merasa bahwa hidroponik itu susah, tidak. Awalnya juga saya nggak mau kok, tapi akhirnya begitu saya masuk dan mendalami, saya suka sekali dengan berhidroponik. Gitu. Mantap. Ya teman-teman semuanya juga bisa berkonsultasi dengan Ibu langsung di DM saja, ataupun yang sudah ada di WhatsApp grup silahkan langsung japri, ataupun di grupnya juga boleh ya, agar teman-teman semua bisa saling berbagi kasih dan semua semangat ini kita ingin tularkan ke banyak orang ya. Ibu, terima kasih banyak ceritanya hari ini. Salam untuk keluarga Ibu dan semua rekan kerjanya di sana ya. Terima kasih teman-teman. Salam ekoenzim. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sampai bertemu di acara menarik lainnya. Terima kasih.